Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ma syahida minkum syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukbilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingganya kita bisa berkumpul di mushola An-Nur ini dalam keadaan berpuasa yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita sanjung agungkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya lah kalimat la ilaha illallah masih ada sampai saat ini. Masyaallah muslimin, teman-temanku yang berbahagia, seorang miskin nan papa yang tidak memiliki apa-apa, namun setidaknya dia telah berusaha berkontribusi untuk mengikuti perang Tabuk. Seorang miskin nan papa yang tidak memiliki apa-apa, namun sedekahnya bisa tembus sampai ke langit ketujuh dan menggetarkan arsy Allah. Siapakah ia? Mari kita mengulas kembali, mari kita mengflashback kembali, mari kita mengtadaburi kembali cerita-cerita terdahulu, kisah-kisah sahabat Rasul yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, tak lain di sini saya akan berkisah tentang seorang yang tidak memiliki apa-apa, namun sedekahnya bisa menggetarkan arsy Allah. Masyaallah muslimin, teman-temanku yang berbahagia, pada tahun 9 Hijriah Rasulullah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk pergi ke medan Tabuk. Padahal saat itu musim kemarau telah melanda kota Madinah. Orang-orang pada enggan ingin berpergian ke pasar pun pada tidak mau. Apalagi ke medan Tabuk ini yang jaraknya dari kota Madinah ke kota Tabuk ini sekitar 778 km, yang jikalau ditempuh dengan menggunakan kuda waktu itu sekitar 15 hari. Namun demikian Rasulullah tetap memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk pergi ke medan Tabuk guna menghadang kaum Romawi yang hendak menyerang kota Madinah. Perang Tabuk ini dinamakan juga perang Usroh, yang artinya dalam secara bahasa yakni kesulitan. Bagaimana tidak sulit? Waktu itu kaum muslimin sedang dilanda down ekonomi. Yang pertama down ekonomi, yang kedua minimnya bekal yang dibawa, yang ketiga jalan terjal yang ditempuh, dan yang keempat panasnya terik matahari yang saat itu masih musim kemarau. Masyaallah muslimin, teman-temanku yang berbahagia, karena situasi perekonomian Madinah sedang down ekonomi, Rasulullah memobilisasi kepada para sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah. Mengingat pula jarak yang ditempuh sangatlah jauh dan kekuatan musuh yang sangat besar, beliau menjanjikan kepada seluruh pasukan kaum muslimin dan seluruh yang menyedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang pun pada datang untuk bersedekah kepada Rasulnya untuk di jalan Allah. Orang yang pertama kali datang ialah Abu Bakar. Abu Bakar membawa seluruh hartanya sampai Rasulullah pun heran. Dan Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah engkau telah menyisakan hartamu untuk keluargamu?" Apa jawaban Abu Bakar? Ini jawaban Abu Bakar bisa kita ambil hikmahnya untuk di kemudian hari. Jawaban Abu Bakar yakni, "Wahai Rasulullah, telah aku sisakan keluargaku
yakni setelah aku sisakan keluargaku dari aku menyisakan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Masya Allah. Dan yang kedua datang Umar bin Khattab dengan menenteng setengah hartanya. Dan kemudian Utsman bin Affan tidak mau kalah juga. Utsman bin Affan membawa banyak sekali hartanya, yakni 300 ekor unta full dengan muatannya, kemudian kuda perang sekitar 50 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1000 dinar yang jikalau dirupiahkan hari ini dihitung-hitung menjadi 48.800.000 rupiah. Dan tak kalah saing pula sahabat-sahabat lainnya seperti Abdurrahman bin Auf, Al-Abbas, dan kaum wanita juga pada menyerahkan semua hartanya untuk dan perhiasannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kesibukan kaum muslimin tersebut, di sudut kota Madinah terdapat seorang lelaki yang sedang bersedih hati. Ya, lelaki itu adalah Ulbah. Ulbah tak kuasa menahan tangisnya. Dan biografi Ulbah ini, dia adalah sahabat yang tidak memiliki apa-apa, namun hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Setelah selesai sholat, Rasulullah mengabarkan kepada seluruh kaum muslimin yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya banyak sekali bidadari-bidadari yang jelita. Mendengar tersebut, Ulbah merasa sangat sedih banget. Yang tadinya biasa aja gitu sedihnya. Terus kemudian tiba-tiba Rasulullah mengabarkan kayak gitu. Langsung Ulbah bin Zaid ini langsung meneteskan air matanya, dengan sebenar-benarnya ia nangis. Sembari menyaksikan kegembiraan teman-temannya yang telah menyedekahkan hartanya dan insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ia pulang dengan langkah terseok karena surga yang ada di depan mata, namun tidak ia bisa raih walau hanya selangkah untuk mendapatkan surga tersebut karena kondisinya yang sedang dilanda kefakiran. Ia pulang dengan tatapan hampa, lesu, pintu surga yang di depannya tidak mampu ia raih. Tenggelamlah ia dalam lautan penyesalan. Tidak ada yang dapat mengobatinya. Air matanya terus mengalir di rumah yang reot tersebut. Air matanya terus mengalir sehingga ia untuk memejamkan mata untuk beristirahat di malam harinya itu tidak mampu. Setelah itu Ulbah bersegera untuk mengambil air wudhu dan menyerahkan semuanya kepada Rabbnya. Setelah selesai sholat, Ulbah bin Zaid berdoa kepada Rabbnya dengan doa, Allahumma innaka qad amarta bil jihad wa raghabtu fihi wa lam taj'al indi ma ataqa bihi ma'a rasulik wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani biha fi jasadin aw irdin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk berjihad dan aku sangat ingin menginginkannya. Namun Engkau tidak memberikan kepadaku sama sekali untuk menguatkan Rasulmu. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah bersedekah dengan perbuatan zalim kaum muslimin terhadapku, baik dari jasadku maupun dari kehormatanku. Masya Allah, doa ini keluar dari seorang yang tidak memiliki apa-apa, seorang yang hanya memiliki Allah Zat yang Maha Kaya. Doa tersebut diucapkan ketika malam hari yang sangat sunyi, dan ia berdoa mengulang-ulangnya tersebut hingga fajar pun tiba. Setelah itu apa? Masyaallah muslimin, teman-temanku yang berbahagia, seperti biasa berkumandanglah azan subuh. Rasulullah menjadi imam untuk para sahabatnya. Setelah selesai sholat, seperti biasa para sahabat berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tak berselang lama, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang tadi malam bersedekah dengan mengikhlaskan kezaliman yang menimpa kehormatannya? Hening, hampir tidak ada yang berdiri.
Ulbah tak menyangka di tengah sepinya malam, malaikat-malaikat pada melihat setiap tetesan air mata yang keluar dari air mata Ulbah tersebut. Ia tak pernah menyangka bisikan lembut doanya telah sampai di telinga Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Dan ia tidak pernah menyangka juga doanya telah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ulbah pun berdiri lantas berkata, wahai Rasulullah, aku yang semalam berdoa. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, Allah telah menerima sedekahmu. Mendengar sabda Rasulullah tersebut tentu membuat Ulbah merasa gembira, padahal dirinya tidak mempunyai apa-apa. Namun Ulbah bin Zaid masih bisa menyedekahkan doanya yang ternyata langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Masyaallah muslimin, teman-temanku yang berbahagia, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut yaitu jangan takut bersedekah, karena sedekah tidak akan mengurangi harta kita, tetapi bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Seperti kisah tersebut, Allah akan menggantikan siapapun yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung sekarang masih bulan Ramadan, yang jikalau kita melakukan ibadah kebaikan, melakukan ibadah-ibadah, maka akan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersedekah kepada sama kaum muslimin agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.